Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 7 ditambah ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi dari kisah ini, sebelum Yosua dan bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan, Tuhan berpesan, dan pesan Tuhan itu sampai diulang-ulang, ya, ditulis di dalam kalimat yang sama berulang-ulang 3 kali. Jadi yang artinya sesuatu yang diulang-ulang berarti itu penting. Ya, dari ketiga ayat yang sudah kita baca tadi, ada kalimat yang diulang-ulang, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hati. Jadi yang artinya apa? Yang artinya kalau saudara dan saya ingin berhasil di dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya, kita harus kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari-hari ini, oleh karena banyaknya problem permasalahan yang terjadi, baik di dalam keluarga, baik di dalam apalagi pelayanan, baik di dalam pekerjaan, ada banyak anak-anak Tuhan hatinya itu tidak kuat, hatinya itu tidak teguh, hati mereka itu lemah, hati mereka itu tidak tahan uji, ya, hati mereka itu mudah bergeser, saudara, ya, mereka kurang percaya. Nah, itu Tuhan tidak mau. Jadi yang artinya dari ayat ini, Tuhan ingatkan, kalau engkau ingin berhasil, engkau harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini penting sekali, saudara. Kuatkan dan teguhkan hati itu berbicara harga bayarnya, saudara, ya. Berbicara harga bayar, berbicara apa? Kerja keras. Memang hidup ini diwarnai dengan berbagai problem permasalahan, tetapi berbicara tentang kuatkan dan teguhkan, yang artinya saudara dan saya siap masuk di dalam medan peperangan untuk memerangi setiap halangan, tantangan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan Tuhan menghendaki saudara dan saya harus menang. Itu, saudara. Itu sebabnya sampai Tuhan katakan kuatkan, teguhkan. Jadi jelas sebelum masuk tanah Kanaan, ya, sebelum masuk Kanaan, Tuhan itu mau supaya kita itu bebas dari mentalitas perbudakan. Dan kalau saudara teliti di dalam Alkitab, bangsa ini sebelum keluar dari Mesir, mereka ini diperbudak. Jadi itu sebabnya Tuhan tahu caranya, bagaimana supaya mereka ini dilepaskan, ya, dari mentalitas perbudakannya sebelum mereka ini masuk tanah perjanjian, yaitu Kanaan, saudara. Nah, itu, saudara. Jadi Tuhan itu tidak mau kita itu di dalam kehidupan itu bimbang terus, khawatir terus, takut terus, kecewa terus. Tuhan tidak mau saudara dan saya oleh karena besarnya tantangan, problem, permasalahan, kita menjadi undur. Tuhan tidak mau. Amin, saudara. Ya. Jadi sebelum masuk Kanaan, Tuhan juga katakan di dalam ayat-ayat tersebut, Tuhan mau supaya saudara dan saya berani melewati Yordan dan Yeriko. Saudara tahu Yordan itu berbicara apa? Yordan itu berbicara sungai yang paling deras arusnya, saudara. Dan Yeriko itu berbicara tentang tembok yang paling kuat di seluruh Kanaan. Tebalnya itu lebih dari 1 meter, saudara. Jadi yang artinya apa? Hari ini Tuhan menghendaki supaya kehidupan saudara dan saya, ya, kita tidak boleh takut terus, kita tidak boleh gentar terus. Begitu, saudara. Ya, dengan besarnya kesukaran, kesulitan, kemustahilan,
tetapi kita harus takut dan gentar kepada Tuhan. Ditulis di dalam Yeremia 5 ayat 22 dikatakan, masakan kamu tidak takut dan gentar kepada aku? Lihat, bukankah aku yang menciptakan pantai pasir sebagai batasan antara laut dan pantai ini? Lihat, sekalipun gelombang ini mengamuk, saudara, tidak dapat melampaui. Luar biasa. Demikian pula saya mau katakan, saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Tuhan itu ada di dalam pribadi kita. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita ini tidak perlu kita itu membesar-besarkan problem permasalahan kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hati. Amin, saudara. Itu saudara yang Tuhan mau, ya. Jadi belajarlah hari-hari ini terbiasa dengan berbagai tantangan dan halangan. Belajarlah terbiasa dengan berbagai badai di dalam kehidupan ini. Badai COVID mungkin, ya, jangan terus dicekam rasa takut terus tidak baik, saudara. Tetapi kita harus lebih baik belajar bagaimana supaya aku tidak terpapar COVID, kan begitu, saudara. Nah, itu penting sekali. Ya, jadi belajarlah terbiasa dengan berbagai kesulitan. Sebab saya mau katakan semua badai kesulitan, tekanan, ya, tantangan, halangan Tuhan izinkan. Sebenarnya itu yang akan membuat kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita itu semakin berakar di dalam Tuhan. Alkitab katakan, ya, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh luar biasa ayat tersebut, saudara. Ditulis di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Jadi sekali lagi, segala macam kesulitan tidak boleh membuat saudara dan saya, ya, menjadi putus asa. Sebab apa? Rencana Tuhan bagi saudara dan saya tidak pernah gagal dan pasti selalu baik. Ya, jadi pada waktu kehidupan saudara dan saya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka tekanan sehebat apapun pasti dapat diatasi karena kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.